Sahabat semua, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang pakar otonomi daerah, ya, pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah, dan seorang guru besar, guru besar soal pemerintahan daerah. Saya mengundang beliau karena saya tergelitik dengan sebuah artikel yang ditulis oleh beliau yang ada di majalah Tempo. Judulnya adalah kekacauan dalam pemerintahan. Bahasa-bahasanya lugas, bahasa-bahasanya cenderung bagi saya cukup keras, cukup keras dan sindiran keras. Beliau itu adalah Profesor Johermansyah Johan. Prof, ya, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, sehat ya. Ini saya menarik nih. Saya mau baca sedikit alinea pembuka dari artikelnya Prof Joher di majalah Tempo ya. Judulnya adalah Kekacauan dalam Pemerintahan, ditulis oleh Johermansyah Johan, pendiri Institut Otonomi Daerah. Ya. Leadnya, pemimpin pemerintahan itu mengayomi, bukan mengkreasi kekacauan atau justru memancing keributan di masyarakat. Seorang pemimpin ibarat pohon beringin besar di tengah padang. Ia tempat berlindung orang banyak. Saya menangkap ada kegalauan dari Prof Joher. Betul gak galau sebetulnya? Iya, galau sekali kita. Karena pemimpin pemerintahan itu kan dari segi filosofinya tadi sebagai pengayom, pelindung masyarakat, ngurusin masyarakat. Tapi kalau pemimpin pemerintahan itu malah mengkreasi keributan dalam masyarakat, bikin masyarakat tidak tenang, menjadi polemik perdebatan, bahkan bisa timbul polarisasi yang bisa menjurus ke arah perpecahan dalam masyarakat kan sangat mencemaskan, mengkhawatirkan. Nah, pemimpin pemerintahan kan nggak seperti itu. Seperti amanahnya konstitusi juga, negara lewat pemimpinnya harus melindungi segenap bangsa. Tapi apa semangat kebatinan ketika Prof Joher menulis soal kekacauan dalam pemerintahan? Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Ya, itu kan ada isu berkembang waktu itu yang periode 3 periode lah, kemudian sampai lanjut lagi kepada perpanjangan masa jabatan tapi dengan menunda pemilu. Nah, itu kan menimbulkan berbagai macam pro kontra di tengah masyarakat. Nah, celakanya itu kok pemimpin tidak cepat meredakan. Tapi pemimpin kok malah kelihatannya seolah-olah ada di belakang wacana itu. Nah, seolah-olah juga merestui. Nah, itu kan kita khawatir sekali. Karena ujungnya itu masyarakat kacau pemerintah, masyarakat ribut, lalu kemudian kita bisa menjadi geger lagi negara ini, pemerintah ini, katakanlah begitu ya. Kan kita nggak mau seperti itu lagi. Cukuplah zaman 98 dulu geger-gegeran itu, ketika kita sistem pemilihannya tidak dengan cara demokrasi elektoral ini. Tapi bukankah sekarang isu itu udah case close ya, setelah kemudian Presiden mengatakan pemilu tetap dengan sesuai jadwal gitu? Ya, memang sih ketika kita tulis itu kan masih belum selesai ya. Ya, apalagi juga ada waktu itu momen ketika dikumpulkannya para kepala desa. Nah, kepala desa lalu kemudian akan mengadakan halal bihalal habis lebaran begitu diceritakan untuk menyampaikan dukungan penundaan pemilu. Bahkan juga perpanjangan 3 periode. Bahkan boleh juga seumur hidup kata kepala desa. Ya, kata kepala desa. Nah, kan menjadi hal yang kekhawatiran kita. Nah, untunglah Presiden cepat ya belakangan, tapi ketegasan itu telatlah begitu ya, sehingga agak telat ya. Karena hari Minggu baru dirapatkan kan, baru ada pernyataan begitu, masih kan tanggal 11 April. Bikin demo lagi yang kemudian kita tahu ada kasus Ade Armando dan segala macam. Ya, itu aja udah kelihatan tuh, Ade Armando versus kelompok-kelompok anti Ade Armando kan. Nah, itu kan polarisasi sebetulnya. Yang dibaca dari terjadi, kalau Prof Joher lihat ini semata-mata semacam orkestrasi, semacam mobilisasi gitu ya. Awalnya testing the water gitu.
Ya, saya kira ini juga kan bagian dari konsep testing the water itu, karena toh ini sebagai usaha. Kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa gitu loh, karena nggak ada konstitusi hukum dasar kita yang dilanggar sebetulnya. Maka kan menteri-menteri bicara itu juga nggak dilarang oleh presiden, hak demokrasi. Tapi kan itu di bawah komando presiden. Kalau ngomong bukan menteri sih mungkin itu hak masyarakat seperti ketua parpol. Tapi ketika menteri-menteri yang di bawah komando presiden, di bawah perintah beliau, kan tidak ada juga nampak satu pernyataan tegas ya. Menteri nggak usah ngikut lah ngomong-ngomong kayak gitu. Belakangan baru ada di rapat hari Minggu itu tanggal 10 April yang dinyatakan udah jangan bicara itu lagi gitu kan. Seperti itu presiden menegaskan. Nah mungkin itu sudah dengan demikian sudah reda, apalagi sudah dilantik komisioner KPU kita yang baru. Tapi bukankah masih tetap butuh kawalan ya? Oh iya, sampai setuju. Kepada 14 Februari 2024. Iya, setuju sekali. Karena ini politik dinamis sekali. Indonesia ini kan politiknya selalu dinamika tinggi, tidak jadi tingkat lokal, di nasional sama saja. Jadi dinamika tinggi, gak bisa kita langsung taken for granted. Oh oke, ini akan jalan, nah maka harus sama-sama dikawal oleh civil society, mahasiswa, media. Saya kira begitu. Oke, tapi juga dalam artikel itu juga Prof menawarkan sebuah solusi perlunya undang-undang, bukan hanya undang-undang kepresidenan. Iya. Ya, tetapi undang-undang soal pemerintahan ya. Nasional, pemerintahan nasional sebetulnya. Nah, rasionalitas di balik undang-undang pemerintahan nasional ini apa? Tahu udah ada undang-undang Kementerian Negara, udah ada undang-undang MD3. Betul. Jadi gini, kita ini punya undang-undang Kementerian Negara, punya undang-undang MD3 yang ngatur DPR, DPD, MPR. Lalu yang ngatur presiden nggak ada. Nggak ada yang ngatur presiden? Nggak ada undang-undang yang ngatur kepresidenan. Yang ada cuma di konstitusi dan itu sangat pendek dan singkat pengaturan presiden di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sumir lah kalau kita bicara secara teknis hukumnya. Nah kan nggak tidak betul-betul tidak lazim lah. Kalau menterinya aja diatur, lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilannya diatur, tapi presidennya sebagai pemegang executive power yang bisa saja menyimpangi kekuasaannya itu kok nggak ada pengaturan. Oleh karena itu maka saya usul di situ kalau bisa undang-undang kepresidenan misalnya, kalau lebih afdol lagi undang-undang pemerintahan nasional yang menggabungkan ada undang-undang kepresidenan di situ mengatur presiden, mengatur kementerian negara, sekaligus di situ sebagai birokrasi yang akan menjalankan kebijakan presiden, plus DPR, DPD dan MPR-nya diatur di situ sekaligus. Sebetulnya Mas Budiman ini udah ada dalam konteks pemerintahan lokal kita. Di pemerintahan daerah sebagai contoh Undang-Undang Pemda dari yang terakhir sekarang 23 tahun 2014 sampai sebelumnya itu menjadi satu pengaturan pemerintahan lokal, pengaturan kepala daerahnya dan pengaturan DPRD-nya sudah dalam satu undang-undang sehingga dia terintegrasi. Nah, sementara kita di nasional tidak punya itu. Makanya saya usulkan sambil juga mager untuk jangan ada presiden yang nyerempet bahaya di dalam menjalankan kekuasaan atau memberi restu terhadap wacana-wacana yang tidak sesuai dengan perintah konstitusi atau amanat reformasi. Saya juga baru tersadar ya bahwa ada undang-undang soal MPR, DPR, DPD, ada undang-undang soal Kementerian Negara, DPRD, tetapi tidak ada undang-undang kepresidenan itu. Dan itu sudah lama. Kenapa? Ini kita ini sebenarnya terbawa arus lalai sehingga tidak ada atau tidak perlu diatur atau apa sehingga baru tersadar butuh undang-undang kepresidenan sebetulnya. Nah, sebetulnya itu sudah lama ada pikiran itu kan. Saya dulu anggota tim 7 yang menyusun undang-undang pemilu zaman 99 bersama Pak Rias Hasi, Ramlan Surbakti, Van Gafar, ya dan kawan-kawan Andi Malarang dan sebagainya. Kita tim 7 itu nyusun undang-undang pemilu yang dipakai dalam pemilu 99. Kemudian ada undang-undang yang terkait dengan partai politik plus undang-undang Susduk MPR, namanya Susduk masih dulu MD3 itu Susduk DPR, DPD dan MPR. Lalu juga sudah pernah kita munculkan draftingnya undang-undang kepresidenan. Waktu itu saya masih ingat tuh. Ya awali oleh Prof. Ramlan tuh menyusun draft awal, lalu kita bahas di tim 7. Tapi undang-undang itu kemudian tidak pernah sampai untuk bisa
diambil menjadi prakarsa pemerintah. Ya, jadi undang-undang itu berhenti di tim saja, kemudian orang sudah euforia demokrasi, dengan sudah ada pemilu demokratis 99, ada pemerintahan baru, undang-undang kepresidenan ini dilupakan lah gitu ya. Kan tim 7 udah bubar. Nah, jadi dilupakan. Tapi ketika kita lihat praktek pemerintahan, kayaknya itu mungkin kita butuhkan undang-undang itu. Karena begini Mas Budiman, salah satu kelemahan Undang-Undang 45 di samping pendek dan sumir, coba pengaturan suksesi apabila presiden berhalangan tetap. Siapa? Masa di dalam konstitusi kita yang triumvirat ya? Ya, triumviratnya itu kan Mendagri, Menlu, Menhan. Dia pejabat yang diangkat appointed, bukan elected. Kalau kita lihat referensi negara-negara yang maju demokrasinya, itu kepada pejabat elected. Misalnya kepada ketua DPR, ya, yang kalau berhalangan tetap dua-duanya, presiden tidak bisa, wapresnya tidak bisa, bukannya menteri yang diangkat, tetapi pejabat yang elected untuk menjalankan pemerintahan sementara, ya, sampai diadakannya pemilihan. Tapi kan itu bukan desain dari konstitusi ya? Di konstitusi banget itu. Enggak, artinya kan triumvirat itu kan diatur dalam konstitusi juga kan? Iya, di undang-undang dasar. Itu dia yang kita anggap tidak tepat, ya kan, karena menteri itu adalah pejabat appointed, ya kan, tidak setara dengan presiden yang berhalangan tetap dua-duanya karena insiden misalnya tidak ada, disappear gitu yang dua-duanya. Nah, itu yang gantinya menteri kan itu tidak setara dengan presiden dan wapres yang elected tadi. Nah, oleh karena itu mungkin itu juga salah satu ya, di samping banyak lain pengaturan tentang wewenangnya. Harus kita pertajam, nggak cukup itu yang di konstitusi itu hanya mengatur presiden itu adalah kepala pemerintahan, presiden adalah kepala negara, presiden adalah panglima tertinggi. Nggak cukup. Dan tidak dielaborasi kewenangan, tugas, kewajiban, larangan pun nggak cukup jelas di situ. Nah, termasuk tugas-tugas yang non-executive power seperti ngangkat duta, seperti beri tanda jasa, itu tidak terelaborasi dengan baik maksud saya. Maka ada kebutuhan untuk melengkapi konstitusi nih. Kalau kita bikin undang-undang kepresidenan, kita munculkan di situ, atau undang-undang sekalian undang-undang pemerintahan nasional. Itu undang-undang kepresidenan itu menjadi sesuatu yang urgent sekarang ini gitu? Iya. Kalau kita lihat presiden ya, nah kecuali kalau kita nanti misalnya kaget lagi, terulang lagi ada presiden yang naik lewat demokrasi elektoral ini, kemudian dia mau membunuh demokrasi tanda petik. Itu kan sudah ada banyak pelajaran bagaimana how democracy dies itu. Termasuk Amerika, negara yang sudah maju sekalipun demokrasinya, bisa presiden hasil pemilihan rakyat ini kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpangi konstitusi dan bahkan juga tradisi-tradisi pemerintahan, bagaimana kita menghormati lawan politik kita, ya, tidak kemudian dia menjadikan musuh kita, misalnya seperti itu kan, lalu mau mencoba merubah konstitusi, ya, untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri, dibunuh sendiri oleh mereka. Oleh karena itu kita pagerin, maksud saya begitu. Lebih baik kita banyak pagar, kalau saya melihat begitu. Indonesia ini demokrasi yang masih in the making. In the making. Ya, oleh karena itu nggak bisa kita kurang pagar. Ntar kalau udah maju buka pagar. Jadi kalau belum maju pagerin dulu. Tapi saya khawatir juga dengan kasus Amerika kemarin di bawah Donald Trump, pagar apa yang sudah dibuka gitu, kayak rumah orang di Amerika tanpa pagar. Begitu juga dengan sistem bernegara mereka nggak pakai pagar. Ada seorang yang tidak mengerti pemerintahan, kan tidak punya rekor sebagai pejabat publik itu Donald itu, ya kan. Kemudian naik ke kursi kepresidenan, tiba-tiba kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap bisa ditafsirkan sebagai membunuh demokrasi. Oke, itu termasuk juga semacam presidensial club ya. Di Indonesia ini kan presiden-presiden kan hampir tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tapi juga ada contoh baik di Amerika yang ada semua presiden-presiden juga ada semacam klub yang membicarakan berbagai hal. Itu
sesuatu yang penting juga di Indonesia sebetulnya. Saya kira itu bisa menjadi muatan dari undang-undang kepresidenan itu. Jadi ada semacam kan pengaturan, misalnya ada pengaturan one team press yang sekarang nih di konstitusi, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, itu juga nanti kan bisa juga kita rancang, misalnya President's Club itu dimunculkan di konstitusi, sehingga dengan demikian dipaksa oleh undang-undang agar presiden-presiden itu tetap dilibatkan, ikut serta membantu presiden yang sedang menjabat, bukannya musuh politik sepanjang abad. Kan jadi ini kan kasus kita ini kan kayak dendam politik nggak habis-habis. Begitu kalah misalnya, kemudian yang penggantinya itu menghabisi semua kebijakan, ganti oleh presiden yang baru. Yang presiden yang lama ini dianggap adalah sampah aja. Nah, kemudian nggak terpakai kan, padahal dia punya banyak pengetahuan, pengalaman yang mungkin kita bisa dengar atau kita bisa diajak dia untuk membantu kita untuk misi-misi kemanusiaan kayak model Amerika. Jadi saya kira benar itu Mas Budiman, yang kayak Presiden Clubs itu mungkin dengan bahasa yang kita buat normatif munculkan, sehingga dengan demikian memaksa presiden-presiden yang sudah habis, kan kita banyak nih, ada Pak Bu Megawati, ada Pak SBY, ya kan, nanti sebentar lagi Pak Jokowi, siapa yang naik itu kumpulkan presiden, ya kan, begitu pelantikan datang, kalau ada apa-apa nanti ngobrol, dilihat oleh media, dan ada hal-hal khusus, misalnya dia diberi assignment, bantulah kami, presiden itu kemudian pergi ke Aceh, pergi ke Papua, ngebantu misalnya presiden kan, untuk bisa membuat kelancaran jalannya pemerintahan atau bentuk lain kemanusiaan. Iya. Tapi bukankah juga Pak Jokowi sudah memulai sebuah tradisi yang baik ya, ketika kemudian kompetitornya Pak Prabowo dan Sandi kemudian juga direkrut sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif menurut Prof. Johar? Oh ya, itu bisa dilihat tergantung kita mandangnya. Jadi ada yang mandang negatif. Lah ngapain gabung? Kami tadi loyal kepada Anda. Karena Anda gabung, kami kalau Anda maju lagi, kami kan nggak pilih Anda. Gimana Anda kok gabung sih gitu ya? Anda kan harus tetap menjadi oposisi. Begitu kira-kira pandangan yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Ya kan? Nah, kalau pandangan yang setuju ya udahlah, kita di dunia ini apalagi yang mau dicari sih? Damai aja lebih baik. Kan itu slogan tentara tuh. Ya damai itu indah. Nah udah mungkin begitu. Nah kalau itu kan pandangan setuju dan pandangannya tidak setuju. Kalau pandangan Prof. Johar? Ya kalau saya lihat memang untuk Indonesia ini lebih baik kita akur-akur aja. Oke. Nah, lebih baik akur, damai-damai gitu kan. Jangan juga terlalu ekstrem kanan ekstrem kiri itu. Jadi kebijakan Presiden Jokowi merangkul, dan asal orang yang dirangkulnya mau, ya kan. Kalau orang yang dirangkul nggak mau ya lain perkara. Tapi yang dirangkul merasa senang juga. Kenapa? Karena mungkin ada mainan baru, bisa belanja untuk alat alutsista gitu kan. Senang lah dia kemana-mana pergi, ya kan. Memang di situ juga ambisinya, passionnya. Atau diformalkan saja dalam undang-undang kepresidenan, artinya dalam sebuah kontestasi politik gitu. Nanti siapa yang menang jadi presiden, yang kalah kemudian jadi menko gitu. Atau diformalkan itu gimana jadi? Oh, agak susah tuh. Kalau dibakuin gitu ya, masukin undang-undang, kayak milih ketua kelas. Kalau di kampus-kampus atau di mana kan ketua kelas itu di sekolah, itu nanti yang menang jadi ketua, yang kalah jadi wakil ketua. Nanti kalau calonnya banyak jadi sekretaris bendahara. Nggak bisa dong negara yang kan? Jadi kita harus ada juga kelompok yang namanya kelompok yang mengingatkan pemerintah, mungkin namanya apakah oposisi atau bukan ya. Jadi untuk penyeimbang lah. Jadi kalau kita misalnya kompetitor, kita kalah, jangan juga diambil oleh pemerintah, dikooptasi gitu, nanti kan juga negatif. Yang diambil juga mau tapi kan. Kalau dia ambil mau itu mungkin ada kepentingan, tapi kalau dia tidak mau itu juga bagi demokrasi sehat, karena jadi penyeimbang. Tapi dia nanti kalau orang ini habis kan dia bisa running untuk maju menjadi presiden, ngapain jadi menteri aja gitu misalnya. Nah jadi oleh karena itu jangan dibakukan. Ya kalau jadi kalah jadi Menko gitu, nanti jadi begini. Saya kira akan membuat menurunnya tingkat demokrasi, yang syaratnya demokrasi itu tidak hanya partisipasi, juga kompetisi kan. Nah kompetisi bisa
tersingkir lah kalau kayak gitu. Udah kita bagi-bagi aja kekuasaan. Kekuasaan kan bukan soal bagi-bagi aja. Loh, tapi kan itu the ideal politik, bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi the real politik. Kan memang akhirnya kan kepentingan-kepentingan saja sebetulnya yang terjadi. Memang saling berbagi kepentingan, dan politik adalah ya apa namanya transaksional gitu. Nah, tapi juga ada politik yang idealisme kan. Nah, politik transaksional oke, tadi mau dapat ini ya kan. Dia juga udah keluar modal habis pilpres sekian T kan. Nah, gimana nih ya kan? Harus cari peluang. Tapi ada juga berpolitik secara high politics. Nah, politik high politik itu berpolitik moral. Mungkin founding fathers kita sangat banyak pelajarannya kalau Mas Budiman baca itu ya kan, high politics itu di mana para founding father ditawarin kerja untuk sama Belanda nggak mau dia, gaji tinggi, no way, saya biar susah hidup ya kan, gitu kira-kira. Jadi juga sama harusnya itu menjadi inspirasi politisi zaman now ini supaya dia juga jangan semata-mata madatan kekuasaan ya kan dan uang. Kalau sekarang politiknya high politik atau sebetulnya low politik atau ya jual beli aja sebetulnya? Ya ini transaksional itu yang kuat karena ongkos biaya maju politik kan tinggi. Jadi yang ada adalah transaksional. Ini sangat riskan kita. Bukannya di nasional, di lokal 542 daerah otonom minus Jogja, ya gubernur 541 jadinya. Itu permainannya adalah politik transaksional kan? Politik transaksional. Nah itu mau jadi apa nih bangsa menurut saya? Politik transaksional itu politik uang lah ya kira-kira. Politik uang ya kan. Semuanya harus diukur dengan uang. Betul ya kan. Jadi kalau itu ukurannya kan betul-betul jauh dari cita-cita kita bikin negara kan begitu, bukan uang segalanya, tapi yang penting adalah bagaimana pemimpin bisa melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, beri keadilan, pelayanan publik yang baik kan gitu. Kalau politik ditakar sama uang semua, ya udah nggak ada mimpi-mimpi besar kita seperti tadi pikiran untuk membuat majunya negara ini. Kembali ke undang-undang kepresidenan atau undang-undang pemerintah nasional. Ini sebetulnya dalam konstelasi politik seperti sekarang siapa yang ngambil prakarsa? Apakah parlemen ataukah pemerintah sebetulnya? Kalau saya ini karena menyangkut executive powers itu harusnya pemerintah. Jadi presiden, afdolnya presiden yang sedang menjabat sekarang. Jadi untuk presiden yang akan datang itu afdolnya. Tapi kalau nggak bisa ya udah presiden yang akan datang bisa juga dia menginisiasi sebagai hak prakarsa pemerintah. Kalau DPR nggak mungkin karena yang mengalami dan merasakan kekuasaan presiden itu kan teman-teman di eksekutif, artinya presiden yang memegang jabatan, termasuk para menteri yang membantunya. Jadi harus menjadi prakarsanya presiden, diusulkan ke DPR untuk dibahas bersama. Tapi ada nggak semacam nanti kemudian konflik kepentingan ya? Karena kan yang akan dibatasi kan lembaga kepresidenan. Lalu dia akan membatasi dirinya sendiri meskipun akan berlaku pada presiden berikutnya. Nah ini kan selalu terjadi nih konflik kepentingan. Kok saya harus membatasi kekuasaan saya sendiri? Uang politik itu kan ya seberapa dia bisa memperluas kekuasaan ya akan semakin luas. Memang itu kesulitan yang paling mendasarnya di situ. Apakah mau dia membuat undang-undang kepresidenan? Makanya nasib undang-undang kepresidenan yang pernah ada tahun 99 dulu, ya 2000 juga sudah ada draftnya. Udah nggak tahu kita di mana karena nggak ada presiden yang mau mungkin membatasi kekuasaannya. Nah itu mungkin menjadi faktor ya. Saya kalau tadi kita kembali ke soal itu menguap aja nggak jelas itu RUU-nya. Nah, jadi kalau begitu dari fenomena yang hilang, menguap, kemudian terjadi presiden-presiden yang tidak sehat bagi lembaga kepresidenan dan juga mimpi kita ngelihat presiden akur-akur antara dia dengan pendahulu kan. Nah itu disiapkan oleh presiden yang memang high politik. Jadi kalau presiden itu hanya pikiran transaksional, memang agak berat dia menyiapkan itu. Prof Johar kan pernah menjadi Dirjen Otonomi Daerah, pernah juga menjadi pejabat gubernur ya, gubernur di Riau dan di Aceh ya. Dan tadi sebut-sebut juga soal politik dol tinuku ya, transaksional kira-kira begitu. Betul ya. Seberapa gimana sih praktek untuk seorang menjadi bupati, seorang jadi gubernur itu berapa butuh biaya yang dibutuhkan? Nah itu dia, nggak ada uang kecil. Kenapa? Karena sistem pemilihan langsung, yaitu harus dimodalin kan. Untuk apa biayanya? Biaya kampanye kan keluar biaya. Kemudian biaya bayar saksi. Saksi-saksi di TPS kalau
TPS-nya 10.000, 15.000, itu harus dikeluarkan ongkos untuk membayar saksi kita. Lalu biaya tim sukses, karena ini adalah untuk bisa memenangi kontestasi. Tim sukses itu dibentuk mulai dari tingkat provinsi kalau nyalon gubernur, sampai kabupaten kota ada tim sukses kita, kemudian sampai kecamatan, bahkan sampai desa-desa tim sukses dibangun. Bayangan Mas Budiman, berapa jumlah tim sukses itu, sangat banyak sekali, dan itu harus dibayar biaya-biaya operasionalnya, menyewaan kantor, tempat untuk mobil angkutan, transportasi, rapatnya, dan segala besar sekali. Dan yang paling juga menyedihkan, ada namanya biaya untuk beli mahar partai politik. Mahar partai politik. Itu menyedihkan. Kalau mau maju kan lewat pintu kendaraan partai politik sebagai kendaraannya. Nah itu memang ada yang gratis. Itu umumnya bayar. Sampai berapa rupiah? Kalau untuk mahar itu ukurannya kan jumlah kursi di DPRD. Okay. Kalau Bupati Wali Kota berapa jumlah kursi di DPRD sebagai batas maksimal kan 20% kursi. Nah 20% kursi berapa kursi untuk maju supaya minimal kan 20% punya. Nah satu kursi itu ditarif 500 juta. Satu kursi. Ada yang 1 miliar kalau untuk provinsi, bahkan juga ada yang lebih seperti itu. Tergantung provinsinya kaya atau enggak. Nah bayangkan untuk maju mendapatkan kursi partai sudah habis uang bisa bermiliar-miliar rupiah. Sampai range berapa untuk mendapatkan mahar dapat kursi partai politik itu? Oh iya bisa sampai katakanlah untuk daerah itu kalau kabupaten kota mungkin bisa sampai 5, 10 M, 15 M. Untuk kabupaten kota? Ya untuk mahar aja loh, untuk belum mahar masuk aja, biaya yang lain. Nah kalau untuk provinsi lebih besar lagi. Itu bisa sampai 20 sampai 30 mungkin sampai 50 miliar. Hanya untuk mahar partai supaya politik. Kita dapat ngambil partai pendukung. Kan bukan 1, bukan 2, bukan 3. Nah supaya 20% tercapai. Dan juga ada yang ambisius kan, yang ambil semua partai. Nah itu dibeli semua itu. Ya kan, sehingga nggak ada lagi calon maju. Dia hitung kalau calon maju kan pusing kepala, hitung beli aja suara partai, kursi-kursi partai ini semua. Makanya ada calon tunggal yang jumlahnya makin lama makin banyak, ya kan dari waktu ke waktu. Meskipun dibantah, tetapi fakta itu ada kan sebetulnya. Itu dia makanya saya lama bilang KPK kalau mau bantu, ya kan OTT dong sekali-sekali itu, ya kan. Dan itu kita tahu seluruh kantor-kantor yang dari pengetahuan saya, kantor mulai dari di pusat ini kantor partai yang mengambil keputusan terakhir, kantor partai di tingkat provinsi, kantor partai di tingkat kabupaten kota, itu harus ada biaya yang keluar untuk mahar itu. Finalnya di pusat. Bayangin tuh berapa level tuh. Jadi jangan sangka putusnya cuma kita kasih di pusat aja, harus dikasih juga di provinsi. Harus dikasih juga di tingkat kabupaten kota. Jadi reformasi partai politik menjadi keharusan untuk Indonesia. Undang-undang partai tidak pernah kita ganti. Kita slogan-slogan reformasi birokrasi. Lah partai politiknya kan itu menjadi dasar supaya birokrasi bagus. Partai akan berkuasa kan nanti lewat jalur-jalur pemimpin pemerintahan. Tidak pernah dilakukan reformasi. Jadi undang-undang kepartaian untuk bisa mengontrol dan mengendalikan politik uang misalnya yang disebut dengan mahar itu atau sewa perahu, sewa kendaraan, memang harus kita perbaiki Mas Budiman. Ya. Uang itu kalau dari penelitian atau data-data yang dimiliki oleh Prof Johar didapat dari mana? Nah sumbernya dari mana? Biasanya itu kalau persentase ya hitung-hitungan paling besar penyumbang untuk membiayai pilkada itu 80% ada hasil penelitian KPK nih, saya pakai referensi itu 80% dari dana investor politik atau dalam bahasa kasarnya cukong politik. Cukong politik. Itu yang mengongkosi. Jadi kalau ada 1%, 20% dari 80% dari cukong, 20% dari sisanya dari di kantongnya dia, dari dana yang lain di luar itu. Nah, tapi 80% dari cukong. Akhirnya pemerintahan yang terbentuk, ini pemerintahan, the shadow government itu adalah pemerintahan oleh mereka yang menjadi investor politik. Termasuk ngatur orang dalam jabatan. Dia kendalikan kebijakan-kebijakan di pemerintahan lokal yang saya tahu itu tergantung mereka yang menginvestasikan politik untuk proyek apa, pengadaan apa, barang dan jasa, perizinan. Kan celaka kita kalau pemerintahan hasil
pilkada demokrasi elektoral ini cuma dapetin model pemerintahan yang akhirnya dikendalikan oleh orang yang ngasih modal dalam pilkada. Nah, munculnya fenomena mahar, fenomena cukong-cukong politik ini sesuatu yang sebetulnya dibayangkan nggak sih oleh pembentuk undang-undang dulu itu? Nggak kebayang tuh. Kita kan dulu kan pemilihan lewat DPRD. Ya. Ketika masih Undang-Undang 2299. Ketika kita rubah menjadi Undang-Undang Pemda 32 2004, kita switch langsung ke pemilihan langsung. Gara-gara apa? Gara-gara Pilpres 2004 berhasil. Nah, lalu juga kita asumsikan lah pilkada juga harus langsung. Bupati, wali kota, gubernur, presidennya udah langsung, kepala desa juga udah langsung. Masa yang di tengah enggak? Gitu aja. Tidak ada kajian yang serius. Saya tahu betul itu ketika Undang-Undang 32 2004 disusun. Jadi dalam konteks soal perubahan tadi 2299 yang lewat DPRD, kita punya anggapan kan dulu marah karena DPRD ini memilih kemudian minta duit. Nah itu kan jadi itu asal anggota DPRD 40, 21 kita kasih uang menang. Nah itu artinya DPRD bisa dibeli suaranya. Asumsi tidak mungkinlah rakyat Sabahnya ini kalau dalam model pemilihan langsung mau dibeli. Fakta yang terjadi dibeli juga. Itulah partai politik Indonesia. Nah kalau kita tanya ke mancanegara, Mas Budiman, saya studi di Eropa, di Amerika, kemudian juga studi di negara dekat di Korea, Jepang. Kita bilang ada nggak yang praktek-praktek politik uang yang ala Indonesia ini? Mereka bingung. Nggak punya kita yang model seperti itu. Nah berarti ada masalah apa nih di kita kok ada persoalan gitu. Jadi maka ada tulisan buku yang judul Demokrasi for Sale itu bukti sangat merinci bagaimana demokrasi diperjualbelikan di dalam pilkada itu. Mulai dari soal mahar sampai ke soal yang tadi kasih suara, beli suara rakyat. Vote buying. Jadi kan kita nggak bayang, kalau kembali ke pertanyaan Mas Budiman, kebayang nggak dulu? Kita nggak percaya masa sih orang sebanyak itu dibeli, nggak mungkin lah, gitu dalam bayangan. Tapi kenyataannya hari ini terjadi dibeli suaranya. Demokrasi fosil, demokrasi yang dijual atau dijual beli gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi salah satu sebab dijual belikan karena biaya demokrasi yang tinggi, Mas Budiman. Jadi kalau biaya tinggi demokrasi tidak kita turunkan menjadi biaya lebih murah, maka praktek ini tidak akan berhenti. Maka makin menggila. Nah, oleh karena itu bagaimana menurunkan biaya pilkada ini dengan lebih murah? Nah, lebih murah itu negara harus hadir dong kalau memang tetap mau kukuh pada pemilihan langsung. Misalnya, bagaimana cara negara hadir? Subsidi kepada partai politik ya diberi yang lebih besar. Nggak apa-apa untuk demokrasi, berani bayar dong. Misalnya gini, sekarang kan cuman satu partai politik untuk mendapatkan satu suara dikasih subsidi Rp1.008 kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi itu nggak cukup untuk membeli operasional partai. Nah, akhirnya partai kan kemana-mana cari uang. Nah, oleh karena itu maka berani negara nggak mengasih misalnya satu suara itu 10.000 kayak. Saya kira banyak rekomendasi itu yang sudah KPK pun merekomendasi gitu. Nggak apa-apa kasih uang dari uang APBN dan APBD, dengan uang itu tadi partai politik kemudian membantu kandidat yang maju. Jadi bukannya minta uang sama kandidat. Malah dia dari dana partai politik yang berasal dari subsidi negara yang ditingkatkan jumlahnya, dia menalangi. Yang kedua, kampanye-kampanye itu juga dibantu oleh negara dong. Jadi kampanyenya misalnya membuat kampanye yang semua ongkos-ongkos kampanye itu negara yang ngurusin. Ya lewat KPU tentunya, dengan cara yang beli iklan, negara belikan gitu ya. Dia nggak perlu uang, nggak perlu cukong. Nah itu asumsinya, sehingga kalau turun pilkada ke biaya maka akan tidak terjadi lagi praktek politik uang. Dan ujungnya Mas Budiman tahu kan, hasil banyak survei menyatakan bahwa terjadi korupsi marak di tingkat Pemda, korupsi kepala daerah secara lebih. Saya punya data itu terakhir saya hitung itu dari sejak kita gelar pilkada langsungnya 1 Juni 2005 pertama kali di Kutai Kartanegara sampai data yang terakhir berapa mereka yang kena kasus hukum korupsi 443. Daerah otonom kita cuma 52.
what the is going on ini? Apa ini yang terjadi dengan sistem? Pasti kesalahan di sistem dong. Kalau cuma 1, 2, 3 orang kena kasus, itu kesalahan pada aktor. Jadi masalah menilai kesalahan sistem berbiaya tinggi. Nah, biaya tinggi itu yang kita hilangkan, kurangi. Kalau tidak usah kembali ke DPRD, nggak apa-apa. Ya kita pertahankan di sini, walaupun prasyaratnya nggak memadai. Kan kalau kita tahu demokrasi elektoral ini harus satu didukung pendidikan rakyat yang baik. Yang kedua harus didukung oleh tingkat income masyarakat yang baik. Jangan berani main demokrasi elektoral, demokrasi liberal kalau cuma rata-rata pendidikan kita cuma kelas 2 SMP. Artinya prasyarat bangsa Indonesia belum cukup untuk sebetulnya demokrasi. Kalau pakai teori yang itu. tadi, ya pendidikan harus senior high school ke atas. Let's go untuk maju dengan cara pemilihan dari voting ini. Kalau yang kedua ekonomi, kalau enggak ekonomi $6.000 itu standar dari banyak negara yang mengembangkan demokrasi langsung masa bebas, $6.000 income-nya. Kita 4.000 lah kurang lebih. Kapan mau nyampe 6.000? Itu teori itu menguatkan lagi. Akhirnya rakyat lah kalau kami suruh pilkada, Bapak kasih kami apa? Bapak dapat kursi jabatan bupati 5 tahun. Kami kan nggak dapat apa-apa. Kasihlah kami uang untuk pergi memilih itu. Itu logika rakyat karena dia nggak punya uang. Jadi dengan begitu dia harus merasa ini tanggung jawab menyerap kepala daerah sebagai calon untuk kasih dia uang. Ada contoh sederhana, dia begini kuli angkut itu, angkut beras kami ke atas truk Pak, katanya ya kan, itu dapat uang 100.000. Kami angkat Bapak jadi bupati, kami nggak dapat uang. Yang benar aja Bapak. Gitu logika mereka. Saya survei, saya penelitian, saya tulis di buku saya itu. Begitu Mas Budiman. Repot itu karena kita berani mengadopsi demokrasi elektoral dalam keadaan seperti itu tadi. Yang belum siap sebetulnya. Sebetulnya pendidikan dan ekonomi ya. Itu dia, ya. Tapi bisa berjalan ya artinya demokrasi itu. Ya demokrasi jalan tapi demokrasi prosedural penuh dengan korupsi. Kan itu. Siapa yang bisa menyatakan kita makin membaik dalam menangani korupsi di tingkat pemerintah lokal aja dulu saya nggak bahas nasional lah. Nah, kasus korupsi kepala daerah ini kan sepi lagi nih. Sebentar lagi karena mau pilkada itu akan gangguan lagi, tergoda lagi mereka untuk korupsi. Kan celaka. Satu hal lagi Prof, ini kan Prof Johar tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa pernah menjadi pejabat gubernur di Riau dan kemudian di Aceh, dan mulai Mei nanti kan mulai banyak kekosongan gubernur ya. Betul ya. Karena memang dan akan kosong sampai 27 November 2024. Ya, akan ada 2 tahun mungkin akan ada kekosongan. Nah, mekanisme ini kan yang terjadi kan memang sekarang political appointee ya, ditunjuk oleh, kalau gubernur ditunjuk oleh Kemdagri, siapa yang akan menjadi pejabat gubernur gitu. Bukankah transaksional juga karena kemudian nanti ini? Nah gini, tunggu dulu, yang kan undang-undangnya dulu nih, dasar hukum. Dasar hukum adalah undang-undang pilkada kita nomor 10 2016. Itu mengatur gini, kalau terjadi kekosongan karena ditiadakannya pilkada serentak tahun 2022. Nah itu ada 101. Kemudian pilkada serentak tahun 2023. Itu ada 271. Totalnya ada itu 171 sorry. 171 plus 101 272. Nah itu akan kosong. Lalu undang-undang ngatur gini, pengisian kekosongan dari dengan mengangkat PJ kepala daerah dari ASN. Kalau untuk gubernur yaitu ASN yang levelnya JPT Madya atau eselon 1. Kalau bupati wali kota levelnya JPT Pratama, level eselon 2. Nah, untuk bupati wali kota ini yang ngusulin gubernur sebetulnya kepada Mendagri, bupati wali kota ya, PJ. Lalu kemudian Mendagri putusin dari 3 nama itu pakemnya selama ini. Kemudian untuk gubernur itu Mendagri usul ke presiden. 3 nama, presiden mutusin 1 untuk ditetapkan sebagai PJ gubernur dari ASN. Itu prosedur makanya yang ada. Hanya kita lupa nih, ini kan lama Mas Budiman. Dari mulai Mei ini nanti sudah habis sampai dengan 27 November 2024. Dan itu bukan selesai karena baru nyoblosannya. Belum proses ini itu penghitungan sampai kemudian pelantikan mungkin memakan waktu 2-3 bulan lagi sampai sengketanya. Itu bisa hampir mencapai 3 tahun. Nah, waktu panjang. Kemudian waktu yang panjang ini
itu akan bisa satu lagi faktor yang namanya ada hajatan politik nasional. Pemilu. Yaitu pemilu presiden, pileg, dan pilkadanya itu sendiri. Nah bayangkan PJ kepala daerah ASN, kita tahu kan ASN kita itu gampang sekali dipolitisasi. Ya kan, namanya politisasi birokrasi. Sejak zaman dulu tuh belum hilang-hilang, ya kan, dipolitisasi. Nah mereka tentu rentan dipolitisasi untuk siapa yang angkat. Jadi kalau yang angkatnya menteri, angkatnya presiden, tentu akan ada kepentingan kekuasaan kepada mereka, dan mereka harus loyal kepada yang angkat. Begitu angkat diganti. Tidak ada aturan main tentang itu karena belum ada PP-nya atau peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 10 2016 itu. Nah kemungkinan yang kedua kan rame ini mulai ada pemberitaan. Saya udah lama mensinyalir bakal terjadi praktek suap dalam pengangkatan PJ-ASN, yaitu PJ ASN ini. Kalau ada ASN ini, ASN-nya kan kepengen tuh dapat jabatan kepala daerah gratisan, nggak pakai pilkada. Nah nggak pakai baliho kita bilang menang. Nah itu dia dengan cukong juga mungkin di belakang berani untuk kasih suap kepada pejabat yang berwenang ya. Dan kemudian juga mereka lobby partai berani untuk bisa golkan sebagai PJ dengan catatan nanti imbalannya transaksinya adalah kami bantu waktu pemilu dan pileg. Kan sudah ada berita-berita yang muncul seperti itu di ruang publik. Nah saya sudah mensinyalir, malah ada satu lagi yang saya khawatirkan, akan terjadi praktek korupsi kepala daerah oleh para PJ ASN ini ketika mereka menjabat nanti. Mengapa? Karena APBD di tangan dia. 2 tahun atau 3 tahun APBD dia yang teken. Di situ ada proyek-proyek pengadaan, proyek perizinan. Orang akan menggoda dia, ya kan? Dan kita tahu birokrasi kita nggak kebal godaan, Pak. Ini barusan nih siapa yang kena kasus ini? Dirjen Perdagangan luar negeri. Sebelumnya Kemdagri kena kasus Dirjen Keuangan Daerah misalnya seperti itu. Nah jadi mereka masih rawan. Belum lagi kepentingan kekuasaan nanti. Lalu ada kepentingan tokoh masyarakat, ya kan? Saya misalnya jadi PJ dulu, saya didatangkan tokoh-tokoh nasional. Nanti Pak Jo, Pak Gubernur, Pak PJ, tolonglah dibantu untuk beri hibah kepada ini itu. Ya dia punya rumah sakit lah, ada sekolah lah, di tokoh nasional Pak, orang gede kan gitu kan, berpengaruh kan kita, baik Pak, kan kita begitu paling. Nah nanti kita cek ke keuangan, ini bahaya, ini nggak bisa, begitu sampai akan ada tekanan seperti itu, godaan-godaan. Nah, itu juga saya sangat mencemaskan. Makanya dari dulu itu saya pikir kalau kita baca dengan baik-baik Undang-Undang Dasar, sebetulnya kan semangat Undang-Undang Dasar adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih secara demokratis. Tidak ada istilah pengangkatan. Apalagi dalam waktu yang lama. Ini sudah separuh dari masa jabatan, berarti 1 periode kalau pakai putusan MK. Anda 2,5 tahun tambah 1 hari sama dengan 1 masa jabatan. Itu dipegang oleh ASN. Itu akan rentan tadi praktek suap dalam merekrut mereka. Kemudian yang kedua, ketika mereka menjabat, mereka akan rentan juga untuk terjadi berlaku tindakan korupsi. Nah itu gimana mengendalikan? Sementara tidak ada aturan regulasi turunan dari Undang-Undang 10 sampai 2016 ini. Saya gembira baca Kompas hari ini bahwa di situ dikatakan oleh MK putusannya supaya pemerintah menyiapkan regulasi. Ya saya berharap itu levelnya adalah PP. Jadi bukannya Permendagri, bukannya Perpres, harus PP untuk mengatur bagaimana seleksinya, bagaimana cara dia syarat-syaratnya untuk mengatur penalti, tindakan-tindakan kalau dia terjadi skandal, bagaimana larangan dan kemudian sanksi-sanksi. Nah, satu lagi juga di situ juga penting untuk dimunculkan pengaturan-pengaturan soal yang terkait dengan terlibatannya dalam intervensi politik itu. Jadi dia jangan mau diatur-atur untuk bisa memenangi kontestasi pemilu di pileg dan pilkada. Harus ada bunyi gitu. Teknis-teknis yang dan seleksinya dan trainingnya, pelatihannya.
Kan dari lama juga saya sudah teriak itu. Kalau yang kayak gini rekrutmennya harus dibuat aturan. Bagaimana cara menseleksi? Kalau bisa libatkan publik dong, ya kan? Nah itu juga belum ada. Di PP ini diarahkan publik terlibat. Lalu ada pelatihan sebelum dia turun ke lapangan. Emang siap semua pejabat Kemdagri aja, nggak usah pakai kementerian yang lain yang jauh hubungannya dengan local government. Kemdagri aja yang ngerti local government itu yang paling jago Dirjen Oda biasanya. Kemudian yang Dirjen Keuangan Daerah jagonya cuma keuangan. Dirjen Administrasi Wilayah jagonya cuma pemerintahan kewilayahan. Ya kan? Jadi kita punya banyak dirjen, Kesbangpol itu jagonya atau PUM sekarang namanya, itu jagonya cuma di bidang kepolitikan lokal. Bayangkan kalau diambil, jadi kalau cuma angka-angka, oh banyak JPT mah dia, banyak JPT pertama, oh saya nggak percaya itu. Kalau cuma angka, Anda ngerti nggak orang Bappenas mengerti gak soal local government? Dia jago perencanaan. Orang Kementerian Perhubungan ngerti, orang Kementerian Pertanian ngerti sektoral, oke. Tapi bukan pengertian ke pemerintahan lokal itu, local government itu memerlukan seluk-beluk pernik-pernik yang kompleks. Menghadapi DPRD, Mas Budiman. Nah, apakah PNS itu di well trained enggak untuk menghadapi belajar politik? Enggak ada. PNS enggak belajar politik menghadapi DPRD. DPRD ini riskan, Pak. Karena mau pileg kan? Ya. Mau pileg dia butuh uang namanya pokir. Dipaksa nanti PJ ini kamu kasih uang, kalau enggak kami enggak ketok APBD gimana? Nah banyak sekali hal-hal yang mencemaskan. Nah, makanya itulah diregulasi udah kalau MK bilang oke itu atau diregulasi. Cukupkah waktunya untuk membuat regulasi peraturan pemerintah? Kan ini udah April, kan Mei udah ada kekosongan Banten udah kosong. Ya kurang 22 hari. Nah itu yang kita udah lama. Kalau saya masih ingat itu tahun lalu saya sudah kasih ingat itu. Banyak itu wawancara saya dengan teman-teman Kompas. Udah kasih ingat setahun lalu. Nah saya keluarin di Facebook, saya lihat lagi, keluar lagi. Wih tahun yang lalu Maret saya bicara begitu. Nah sekarang karena nggak disiapkan tiba-tiba ada perintah MK. Nah pertanyaannya adalah MK kalau ada perintah gitu bisa nggak untuk mengawal supaya itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Karena MK kan tidak punya wadah yang untuk mengeksekusi kepolisinya, kebijakan putusannya. Itu tadi. Nah kita civil society deh ramai-ramai ingatkan pemerintah. Prof, ini kan kalau lihat tadi hampir 200-an ya, 272 ya. Betul. Itu kan separuh republik sebenarnya. Betul. Jumlah penduduknya Mas Subian kalau angka saya tahu nggak Mas Subian ini mungkin saya buka nih. 272 daerah yang kosong itu jumlah penduduk kita adalah 243.992.959 orang atau 90%. Ini data. Saya hitung jumlah penduduknya. 90% dari 272. Jadi jangan lihat separuh gitu. Tapi let's see bahwa penduduknya ya berapa. Loh, kaget kita kan bahwa itu 90% adalah di 272 itu. Sisanya yang lain itu ya adalah daerah kecil. Yang tidak ikutan itu. Dan itu akan dipimpin oleh pejabat yang tidak punya mandat demokrasi. Benar sekali. Bisa dibayangkan nggak the worst skenario yang terjadi oleh Prof Joher? Apakah ini dalam sebuah critical moment gitu dari 2022 sampai 2024 24 November ketika hampir saya menyebut hampir dari separuh republik atau 90% penduduk dipimpin oleh tanpa mandat demokrasi. Seperti apa? Jadi saya ngebayangkan itu kemunduran yang besar dari demokrasi kita. Jadi kita kan tetap harus menjaga demokrasi itu. Jadi konsolidasi demokrasi itu berubah menjadi konsolidasi demokrasi. Bukan kita konsolidasi. Konsolidasi itu kan mulai dari pemilihan DPRD kita tinggalkan. Kemudian kita menuju ke pemilihan langsung kepala daerah. Lah kemudian walaupun ada sekarang amanah untuk bikin pilkada serentak nasional, kan tidak berarti lalu kemudian kita mundur lagi ke mengangkat. Bukan juga lewat DPRD. Tapi pengangkatan appointed dan waktunya lama. Nah dulu juga saya pernah usulkan, ayo sekarang pilihan DPRD aja deh. 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu lewat DPRD dipilih. Supaya tetap mandat rakyat dapat. Supaya daulat rakyat, bukan daulat presiden. Daulat eksekutif dong ini. Orang-orang yang berkuasa ini. Daulat eksekutif. Daulat eksekutif. Itu artinya terjadi sentralisasi kekuasaan. Mengangkat 272 kepala daerah dalam waktu yang cukup lama. Beda nih dengan PJ yang waktunya terbatas. 6 bulan. Nah 3 bulan. Saya dulu 4 bulan misalnya. Itu karena
situasi bukan seperti ini. Jadi Mas Budiman, oleh karena itu maka faktor yang kepala daerah yang lama ini akan membuat demokrasi kita mundur, kemudian akan terjadi sentralisasi kekuasaan, dan menurut saya kalau dari kantong otonomi, demokrasi dan politik lokal kita wajahnya buram dong, ya kan? Kenapa? Karena kita juga khawatir pemahaman mereka kepala daerah ini terhadap namanya lokalitas, situasi lokalitas. Kan orang dropping. Kepala daerah itu kan dirjen-dirjen Jakarta dia drop. Kemudian pemahamannya tentang daerah itu kan jadi beda, bukan hanya pemahaman, juga kedekatan dan daya akseptabilitas rakyat kepada dia. Sulit itu membangunnya. Saya kan pernah jadi PJ Gubernur. Saya datang ke Riau itu, begitu datang mula-mula relaktan mereka. Lah ini kok ada orang Padang ini merintah kita orang Riau, PJ pula dia kan. Nah itu saya meyakinkan mereka, saya ini membantu kamu semua rakyat Riau, ya, karena Anda gubernurnya kosong, wagubnya kosong. Nah akan ada pilkada pula di zaman saya itu putaran kedua di depan. Saya nanti langsung bilang saya netral, semua PNS netral. Ya, dalam pilkada putaran kedua untuk menghasilkan gubernur. Itu saya kawal betul tuh, saya jaga sikap saya untuk netral, dan juga membangun relasi dengan DPRD. Susah. Ini kan pegawai negeri. Anggapan DPRD kan kita kan kepada PJ-PJ ini dianggap sebelah mata gitu ya kan. Nah, jadi kita mau bikin perda-perda, tunggu dulu lah, itu bukan prioritas. Padahal APBD harus kita tekan. Padahal perda tentang perubahan organisasi harus kita tanda tangani dulu. Kasus seperti itu sulit sekali menghadapi itu, belum menghadapi tokoh-tokoh masyarakat yang juga menggalang kekuatan untuk tidak mau menerima kita. Oke. Nah, jadi harus ada kecanggihan nih. Kalau orangnya canggih, dia bisa masuk ke tengah masyarakat dan akhirnya bisa diterima. Tapi kalau tidak, saya yakin itu akan membuat kinerjanya tidak bisa baik. Tapi kembali lagi, situasi yang nggak tahu lah, situasi apakah dia akan bagus atau kemudian akan jadi seperti apa. Ya. Ini juga tidak dibayangkan oleh perancang undang-undang dulu ya, bahwa ini akan terjadi. 10/2016 itu tidak mengeksersis, tidak membuat suatu simulasi tentang bagaimana kalau PJ keadaan dari ASN dalam waktu yang lama. Nggak ada. Itu hanya taken for granted bahwa kalau kosong kita isi dari ASN, itu aja. Itu aja. Lupa atau tidak sempat waktu itu mengeksersis, saya masih ingat itu. Ya saya udah nggak dirjen lagi, tapi kita nggak pernah coba Mas Budiman buka di laporan-laporan media, ada nggak itu dipersoalkan menjadi isu bahwa PJASN dalam waktu yang lama itu menjadi persoalan. Nggak ada, termasuk mungkin di risalah DPR bisa kita periksa. Saya yakin, jadi tanpa exercise, tanpa simulasi, kita sekarang baru belakangan kaget. Ini cara bikin undang-undang Indonesia ini kan buru-buru melulu. Termasuk undang-undang IKN itu. Ya kan buru-buru. Akhirnya mana ada sih Mas Budiman, kerja yang dilakukan buru-buru itu akan apik, nggak ada ceritanya, nonsen. Jadi lebih situasi-situasi agak kritikal ya sebetulnya? Ya kritis sekali. Jadi betul-betul kalau itu keadaan perlu leadership kuat yang menjaga itu untuk membuat dia bekerja on the track. Nah jadi artinya pesan itu harus datang dari pemegang kekuasaan, presiden, menteri, dari tokoh masyarakat, bahwa ini harus jalan on the track ya, jangan boleh keluar menyimpang PJ KDA dari ASN. Okay. Satu hal yang mungkin kurang terbayangkan ya, 20 Oktober 2024 ya, akan terjadi suksesi, siapa presidennya kita nggak tahu. Benar. Sebulan kemudian 27 November 2024 akan ada pilkada di 272 wilayah. Betul. Yang pemerintahan barunya juga belum settle itu sebetulnya. Itu 541 Mas Budiman. 541. Yang November 2004 tadi 27 November 541 minus Jogja. 541. Iya. Akan pilkada bareng di 27 November. Seluruh Republik. Seluruh dari Sabang Merauke kecuali Jogja aja. Gubernur DIY kan karena dia pengangkatan, penetapan.
Nah, dengan pemerintah pusat dan mungkin Mendagrinya juga belum settle pada waktu itu. Belum, ya bisa kebayang nggak itu. Jadi itu juga tidak ada dalam skenario. Kalau kami dulu pilihannya tetap bergelombang. Iya, bergelombang. Jadi bergelombang itu pilkada 3 gelombang Indonesia ini. Jadi jangan pilkada yang serentak seperti ini satu kali pukul. Apalagi pada tahun yang sama dengan pileg dan pilpres kan sama tuh tahunnya. Jadi kalau dalam skenario kita pileg pilpres itu dipisahkan. Pileg dulu bulan April, pilpres bulan Juli. Pada tahun yang sama. Kemudian baru ada pilkada bergelombang. Nah, gelombang 2022 jalan, gelombang 2023 jalan. Nah, 3 gelombang kan? Nah, nanti ada 2000 berapa satu lagi ke depan. Ya kan 2025. Itu aja. Jalankan seperti model pemilu setelah Amerika. Itu kan juga ada, tidak dikumpulin semua kan, jadi satu. Jadi ada pemilu setelah. Ini juga pilkada itu pilkada setelah. Itu sebetulnya begitu. Jangan ambisius ngerjain. Keamanannya coba. Ini ambisius ya memang ya? Sangat ambisius. Saya khawatir keamanannya dan perhatian. Ke arah pelayanan publik. Itu nggak ada lagi kalau udah pilkada semua urusan di daerah itu. Tunggu dulu nggak ada urusan ini itu jangan. Kita lagi repot nih bantuin Pak Petahana untuk pilkada. Semua urusan orang pilkada. Bagaimana dengan pelayanan publik? Sebentar Prof, saya coba klarifikasi. 27 November 2024 itu ada 541 wilayah yang akan menggelar pilkada kecuali Jogja. Betul. Jumlah daerah otonom kita kan 542. Jadi minus 1 aja Jogja. Selainnya kabupaten itu 415, kota itu 93, provinsi itu 34 gelar pilkada semua. Pada hari yang sama loh. Pada hari yang sama akan ada pilkada, sementara pemerintahan pusat yang pemerintahan baru pun baru terbentuk 1 bulan. Iya, 20 Oktober sampai ke 27 November. Iya, 1 bulan lah. 1 bulan. Iya. Dia berhadapan dengan sebuah realitas politik yang seperti itu. Betul. Nah, saya nggak kebayang juga itu. Jadi dengan model kayak gitu dia kan kontrolnya, pengendaliannya terhadap resources ya. Resources dalam soal mengawal supaya itu dipastikan bisa tidak ada chaos, tidak ada anarki, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, itu harus dijamin. Waktu pendek gimana buat skenarionya. Nah, artinya skenarionya menurut saya harus disiapkan oleh pemerintahan sebelum beliau naik. Jadi pemerintahan yang ada sekarang nih, kira-kira kan itu ada semacam memori jabatan, memori akhir jasa jabatan. Jadi dia yang menyiapkan prakondisi sehingga dengan demikian nanti ya membantulah sedikit ya. Tapi memang juga dia susah juga karena pemerintahan itu mulai 15 Februari 2024. Udah lemdak juga. Lemdak. Nah, jadi orang udah ini koalisi juga sebentar lagi juga buyar kata orang sih. Kepentingan udah lain-lain. Jadi situasinya memang betul-betul kita harus prepare for the worst ya, sangat. Hope for the best gitu kan. Iya. Tapi prepare for the worst juga sebenarnya. Iya, saya kira itu prepare for the worst-nya itu yang lebih penting. Sehingga dengan demikian skenario terburuk pun kita buat, kontrol kendalikan dan jaga. Kemudian kawal sama-sama, berkolaborasi. Nah gitu, nggak bisa nih urusan ini segede gini diurus oleh pemerintahan sendiri. Ajak seluruh komponen masyarakat, seluruh tokoh, seluruh akademisi, seluruh civil society, media. Kolaboratif governance konsepnya. Nah kepikir nggak oleh pemerintah itu. Nah kita usul Mas Budiman gitu. Jadi harus kita pikirkan skenario dalam format yang namanya kolaboratif governance, melibatkan semua pihak. Karena pemerintah yang sini nggak sanggup. Kalau terjadi, misalnya bayangin Mas Budiman 541, tiba-tiba ada 15 atau 10 yang bermasalah pilkadanya di situ. Emang bisa BRIMOB itu digerakin? Bagaimana jagain masing-masing di tempatnya. Ini saya pernah ditanya dulu waktu itu oleh para teman-teman di kepolisian. Gimana nih kalau pilkada serentak secara langsung ini? Kami kan juga terbatas tenaga pengamanan. Itu pengamanannya, belum pelayanan publik tadi. Orang nggak mikirin lagi tuh soal-soal yang lain. Urusan pilkada ya. Nah dari sekarang aja udah terasa tuh pilkadanya. Ya kalau ditambah kompleksitas lain Prof. Ya. Pada 2024
Oh enggak, itu 2027 kan hakim konstitusi juga akan banyak yang selesai itu, pensiun juga itu sebenarnya. Oh iya, tapi kan dia masih ada tuh 2024. Sekarang udah ada yang diperpanjang, bisa di Israel diperpanjang segala macam. Mereka tetap bisa jalanin tugas dan kerjaannya. Cuman yang saya paling khawatir itu pengurusan rakyat itu menjadi nomor sekian. Dan juga yang saya khawatir gangguan keamanannya gimana nanti antisipasinya. Oke. Prof, ini pertanyaan saya yang bagian terakhir, Prof. Baik. Nah, Prof Johar ini kan lama berpengalaman di birokrat, menjadi guru besar dan ngambil studi di luar negeri juga. Nah, kalau menurut refleksi dari Prof Johar, apa sih sebetulnya masalah bangsa Indonesia yang paling hakiki, yang paling menjadi dasar sehingga bangsa ini ya hampir menjelang 100 tahun Republik ya gini-gini aja. Apa sebetulnya masalahnya? Ya, ini sebetulnya kita lebih ke persoalan mengurus bangsa. Jadi saya lihat mengurus bangsa ini pemimpin pemerintahan tidak punya suatu cara mengurus bangsa yang bisa menjamin ya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang demokratis gitu ya, berkelanjutan. Nah, kita tidak punya itu. Sistem untuk rekrutmen bangsa pun tidak mendukung untuk mendapatkan pemimpin bangsa yang berkelas negarawan lah gitu ya, yang mampu ngurus bangsa, tidak melihatnya dari golongannya, kelompoknya, tapi melihat bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, itu juga masih kurang dan lemah. Jadi leadership bangsa, kemudian manajemen bangsa, ngurusin bangsa, kemudian sistem rekrutmen kepemimpinan bangsa yang juga menjadi hambatan-hambatan kita dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih good governance itu, yang lebih tata kelolanya lebih baik. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka mungkin 2045 ya ada progres lah. Kan 2045 nggak lama lagi nih. Nggak lama lagi. Nah, jadi kalau itu kita bisa susun dan tata, mungkin kita menaruh harapan kepada pemimpin baru 2024 lah. Jadi untuk betul-betul, makanya ini wanti-wantinya adalah pemilih kita, ya betul-betul memilih pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin yang mengurus bangsa, punya manajemen mengelola bangsa yang baik, bisa mengantarkan bangsa untuk membuat dia lebih maju, sejahtera, bahagia dan sebagainya gitu loh Mas Budiman. Kalau Prof Johar mempunyai bayangan nggak negara yang memang menjadi idola atau benchmarking dari Prof Johar Mensas Johan soal negara inilah yang sebenarnya paling cocok dalam bayangan saya. Oh gitu ya. Jadi kalau referensi kita kan sebetulnya yang dari konsep pengembangan demokrasinya itu kan memang model Amerika lah demokrasinya ya kan, yang memberi kesetaraan, membuka kompetisi, membuka ruang partisipasi yang cukup luas, ada transparansi, akuntabilitas ya. Asal itu betul-betul jangan sampai diganggu oleh kemungkinan lahirnya pemimpin pada masa demokrasi elektoral yang lalu kemudian menyimpangi itu gitu ya. Kasus-kasus itu bisa saja terjadi karena ada studi How Democracy Dies itu. Nah, saya tidak seperti itu. Itu yang saya pikirkan begitu Mas Budiman. Kalau tokoh bangsa yang memang menjadi idola atau menjadi apa? Oh, inilah tokoh bangsa atau pemimpin itu ya kira-kira seperti itu di luar negeri siapa? Kalau di luar saya suka itu dengan seperti model Kennedy lah katakan gitu. Kennedy, John F. Kennedy. Iya, Kennedy kan, yang dia bicaranya bagus ke publik dan kemudian dia mendrive bangsa, dia membuat bangsa berani gitu ya kan, courage, profile in courage itu. Saya lihat Kennedy sebagai satu contoh pemimpin pemerintahan yang bisa membawa bangsa untuk memecahkan masalah-masalah kompleks dan pelik ya, sehingga itu bangsa survive. Itu kan kalau enggak dulu bisa perang lah dia kan, tapi dia bisa kontrol dan kendalikan. Itu contohnya. Dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Amerika lah, walaupun usianya pendek ya. Tapi dia dicintai oleh rakyat Amerika karena juga komunikasi politiknya sangat bagus kepada rakyat Amerika. Misalnya gitu. Kalau di dalam negeri? Kalau dalam negeri saya masih mengidolakan Bung Hatta. Bung Hatta. Saya masih lihat Bung Hatta itu tokoh yang
humble, sederhana, dia tidak banyak menuntut pada negara apa adanya. Nah, cara mendapatkan pemimpinan seperti itu, apakah mungkin nih? Nah, model Bung Hatta dengan model election demokrasi yang babi mahal itu, Mas Budiman. Nah, agak mustahil sih. Tapi tentu ada orang yang bersifat baik lah. Ya, paling tidak bermoral baik, bersifat baik, punya kejujuran, tidak korupsi, gitu ya, dan punya pengetahuan mengurus bangsa dan pemerintahan, mengelola pemerintahan. Imajinasi Prof. Johar Indonesia 2045 seperti apa? 2045 saya ngebayangin tuh kalau kita berani melakukan langkah-langkah perubahan ya, yang tadi kita bangun sistem. Kemudian buat aturan main, pagar-pagar yang membuat kita jangan menyimpang, ya. Lalu buat satu perencanaan yang matang, tidak buru-buru. Nah, kita masih bisa dapatkan 2045, kita bisa lebih naik tingkat pendidikan, maju kesehatan masyarakat, kesejahteraan juga meningkat. Mungkin juga income-nya bisa naik, tidak berkutat di 4.000, naik turun 4.000 US dollar terus. Nah, itu Indonesia yang lebih membanggakan di forum internasional. Kita bisa hadir di berbagai macam masalah-masalah yang melanda dunia. Nah, kira-kira itu 2045 kita bayangkan gitu. Jadi kita bukan hanya di dalam negeri aja persoalannya diatasi, ya, tapi juga ikut terlibat di tingkat pergaulan di kehidupan dunia itu yang harusnya Indonesia lakukan atau capai. Optimis? Nah, saya sosok lah ya kan. Ada keadaan sekarang sosok karena ya? Kita masih mengadopsi cara-cara pemilihan yang menurut saya masih belum ideal. Bermasalah ya? Trouble banget ya. Oke. Baik, sahabat semua, itulah ngobrolan saya dengan Profesor Johar Mansyah Johan yang saya ajak bermimpi untuk melihat Indonesia 2045 dan melihat Indonesia itu sebenarnya bangsa seperti apa. Sehingga kalau mengikuti obrolan saya dengan Back to BDM dengan sejumlah narasumber, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul untuk imajinasi 2045, siapa sebetulnya masalah bangsa ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi Anda. Silakan memberikan komentar di komen jika ada yang memang setuju atau tidak setuju. Thank you.